نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama mari kita bersama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada hari ini, hari yang mulia, hari yang berkah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua sehat, memberikan kepada kita semua kesempatan, umur yang panjang, terlebih keimanan, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Tentunya maksud dan tujuan kita semua sama, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Selanjutnya kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sebagai khatib tentunya berkewajiban untuk saling mengingatkan, terutama pada diri khatib sendiri, untuk semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan terus melakukan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tentunya kita semua pasti mendambakan satu kebahagiaan terbesar, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai hambanya, maka pasti kebaikan akan selalu mengikutinya. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala akan terus menyelimutinya, dan kemuliaan Allah pasti akan didapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cinta itu kepada kita sejak kita lahir sampai pada hari ini. Maka tugas kita jamaah sekalian adalah bagaimana kemudian kita bisa menjaganya agar cinta Allah Subhanahu wa taala tidak hilang pada diri kita. Jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa yang Allah titipkan kepada kita semua, ketika kita ingin bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka pasti kita termasuk salah satu ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,
Allah telah jauh menitipkan kepada kita semua, yaitu akal dan fikiran. Jamaah Jumat rahimakumullah, manusia itu hadirin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk dan rupa yang sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Allah menciptakan 3 makhluk di permukaan bumi ini. Yang pertama, Allah menciptakan makhluk yang dinamakan malaikat. Malaikat ini hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa malaikat itu memiliki ketaatan, kepatuhan dan ketundukan kepada Allah yang sangat luar biasa. Malaikat taat, patuh dan tunduk kepada Allah. Sesungguhnya ini adalah hal yang wajar jamaah sekalian. Kenapa? Karena malaikat hanya dititipkan akal, namun tidak diberikan nafsu. Maka ketika malaikat itu taat, patuh dan tunduk kepada Allah, maka itu hal yang wajar. Kenapa? Karena tidak diberikan nafsu yang dapat merusak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan makhluk yang namanya binatang. Ini berlawanan dengan malaikat. Kalau malaikat diberikan akal fikiran oleh Allah, tetapi binatang tidak diberikan akal namun diberikan nafsu, maka tugas daripada binatang itu tidak lagi orientasinya di akhirat, tidak lagi dia berpikir bagaimana cara beribadah yang baik, tetapi yang dia pikirkan bagaimana saya bisa makan dan tidur. Maka tugas binatang itu hanya makan tidur sampai akhirnya dia mati meninggalkan dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia, yang Masya Allah, Allah menitipkan akal, pikiran, dan juga Allah memberikannya nafsu. Ketika akal ini dapat mengalahkan nafsunya, maka dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Tapi ketika nafsunya mengalahkan akalnya, maka dia bisa lebih hina daripada binatang. Jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah, ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan bisa lebih hina daripada binatang. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mencoba melirik ke belakang sejarah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu dan akal. Ketika awal mula Allah menciptakan nafsu, Allah kemudian memanggil nafsu itu, wahai nafsu, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa saya? Maka nafsu menjawab, ana wa ana, anta wa anta, saya adalah saya, kamu adalah kamu, inakke tong, ikau adalah kau tong. Kemudian dimasukkanlah nafsu itu ke dalam neraka sesuai dengan keterangan disiksa selama 100 tahun lamanya. Kemudian dikeluarkan kembali dan dipanggil oleh Allah menghadap. Lalu Allah kemudian bertanya kembali, wahai nafsu, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa saya? Nafsu masih menjawab, ana wa ana, anta wa anta, inakka adalah nakka, kita adalah kita, aku adalah aku, dan engkau adalah engkau. Jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah. Kemudian dimasukkan lagi dan disisa di neraka selama 100 tahun lamanya. Setelah itu kemudian dikeluarkan jamaah, dan Allah bertanya, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa saya? Lalu kemudian nafsu menjawab, ana abduka wa anta rabbi, saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan. Tidak seperti dengan akal jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Allah menciptakan makhluknya yang bernama akal, Allah panggil akal, wahai akal, man anta wa man ana, siapa kamu dan siapa saya? Maka akal tidak perlu berpikir panjang. Akal langsung menjawab, ana abdullah wa anta rabbi,
saya adalah hamba-Mu ya Allah dan Engkau adalah Tuhanku. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Oleh karena ketika akal ini menjadi pemimpin dalam diri kita, ketika akal ini menjadi supir pada diri kita, maka dipastikan kita akan beruntung. Tetapi ketika nafsu ini menjadi supir pada diri kita, maka kita dipastikan akan celaka. Jemaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah, akal itu ibarat seperti cahaya dan pikiran itu adalah alat untuk melakukannya. Akal itu diibaratkan seperti pedang. Ketika pedang itu digunakan untuk hal yang baik, maka manfaat besar yang akan kita dapatkan. Tetapi ketika pedang itu digunakan untuk melakukan keburukan, maka pasti keburukan itu akan datang pada diri kita sendiri. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini hal yang pertama yang Allah titipkan kepada kita. Ketika kita mampu mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, maka yakinlah kita akan masuk pada golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ad-din, agama yang Allah titipkan kepada kita. Akal dan agama mesti menyatu. Kenapa? Karena ketika akal dan agama ini menyatu, maka yang akan muncul pada diri kita adalah semangat untuk melakukan ibadah. Coba kita lihat hadirin sekalian, sekarang ini banyak yang terjadi, mereka beragama tapi tidak bertuhan. Kenapa? Karena tidak melibatkan akal dalam agama. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dikendalikan oleh nafsunya, maka yang tidak baik dipandang baik, yang buruk dipandang baik, yang haram dipandang halal. Jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah. Banyak di antara kita beragama karena keturunan. Banyak di antara kita yang beragama hanya karena nenek moyang kita yang beragama. Mungkin neneknya atau kakeknya yang beragama, mungkin bapaknya atau ibunya yang beragama, sehingga kemudian kita hanya ikut-ikutan. Apa yang terjadi ketika mereka disuruh bertauhid, justru dia tidak mampu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ketika kita minta dia melaksanakan salat dia tidak lakukan. Ketika kita minta dia melaksanakan ibadah puasa, dia tidak berpuasa. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain kecuali agama Islam, agama yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia, lebih-lebih yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Ini yang kedua yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, jamaah Jumat rahimakumullah, Allah menitipkan kepada kita al-haya. Apa itu al-haya? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Iman itu memiliki 70 cabang. Dan di antara 70 cabang itu, malu di antaranya jamaah Jumat rahimakumullah. Malu kepada Allah, malu kepada manusia, dan malu kepada diri sendiri. Malu ketika dia melaksanakan maksiat, malu ketika dia tidak melaksanakan sholat, malu ketika dia tidak melaksanakan ibadah puasa di Ramadan, malu ketika dia statusnya orang kaya namun tidak berkurban, malu ketika dia statusnya orang kaya namun tidak tahu bersedekah, tidak tahu membantu pembangunan masjid, tidak tahu membantu pembangunan pesantren dan lain-lain sebagainya. Maka jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah, malu ini akan ada pada diri kita tidak hanya di saat kita dalam keadaan sendiri, juga dalam keadaan keramaian. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita selalu dalam awasan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Kemudian yang terakhir yang Allah titipkan kepada kita, dan ini bagian daripada cinta Allah kepada kita, adalah amal saleh. Akal yang sehat, agama yang benar, dan rasa malu yang tinggi. Semua ini tidak akan berarti apa-apa di hadapan Allah ketika kita tidak berengi, ketika kita tidak buktikan dengan perbuatan yang nyata. Apa itu diantaranya? Adalah amal soleh. Jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah, amal soleh ini adalah salah satu pertanda kepada orang-orang yang mengaku beriman dan orang-orang yang beriman.
Amal soleh ini hadirin sekalian adalah merupakan kerja keras kita di dunia. Peras keringat kita melakukan ibadah amal soleh yang akan menjadi tabungan akhirat kita yang tidak akan pernah hilang walaupun kita sudah berada walaupun kita sudah menjadi tanah di alam kubur. Justru mereka akan datang menjadi cahaya, memberikan cahaya kepada kegelapan kuburan. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat amal saleh, maka keberuntungan itu datang pada dirinya sendiri, dan siapa yang melanggar, melakukan maksiat, maka juga kecelakaan itu akan datang pada dirinya sendiri. Saya angkat kesimpulan pada khutbah yang singkat ini jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Mari kita mempergunakan akal pikiran kita pada kebenaran, dan mari teguhkan agama kita, dan mari memelihara rasa malu kita yang tinggi yang kita selama ini ada pada diri kita. Kemudian mari kita memperbanyak amal saleh. Semoga jamaah Jumat rahimakumullah kita termasuk orang-orang yang menjaga titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau titipan Allah ini kita menjaganya dengan baik, maka hakul yakin cinta Allah akan datang kepada kita. Kita termasuk orang-orang yang berada dalam golongan orang-orang yang beruntung, dan termasuk orang-orang yang nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia, lebih-lebih Allah akan menyelamatkan kehidupan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati wat tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بالحكمة وذكرنا ما نسينا في الامتحان وعلمنا ما جهلنا في الامتحان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.